Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hari ini akan membahas bab 2. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi ini akan kita bahas 3 sub pokok bahasan. A, yaitu hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B, arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa 1. Dapat menganalisis hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, dapat mendeskripsikan arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, dapat mendeskripsikan hakikat hukum dasar negara. Keempat, dapat menganalisis sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dapat mendeskripsikan cara mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. A. Hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Sedangkan penjelasannya ditulis oleh Mr. Supomo. Pokok-pokok pikiran ini menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum atau rechtsheid yang menjadi roh yang menguasai hukum dasar negara. Hukum dasar atau konstitusi itu dibedakan menjadi 2. Pertama, Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang tertulis adalah hukum dasar yang tertulis yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Kedua, konvensi, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Dasar. Berikutnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 4 pokok pikiran. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Keempat, pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan.
Dalam pokok pikiran persatuan, Undang-Undang Dasar kita dalam pembukaan menganut paham atau aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi atau meliputi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah atau wilayah Indonesia. Maka negara mengatasi atau mengatur segala macam paham golongan, paham individualistik menjadi paham negara persatuan. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun kepentingan individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pada pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dan merupakan suatu causa finalis atau sebab dari tujuan didirikannya sebuah negara, sehingga dapat menentukan jalan atau aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban dalam kehidupannya di masyarakat. Pokok-pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, paham yang dianut adalah kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Paham ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral bernegara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Sekarang arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau resaid yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar yang tidak tertulis yaitu konvensi. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal. Sekarang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Mengapa? Jadi di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau kebiasaan ketatanegaraan
sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Dasar. Seluruh peraturan perundang-undangan di negara Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pasal-pasal. Ini merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Pancasila itu memancarkan nilai-nilai leluhur yang mampu memberi semangat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberi semangat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Ini dapat kita lihat pada diagram. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yang sila-silanya tadi mengandung nilai-nilai luhur. Jadi pancaran nilai-nilai Pancasila itu menjadi roh dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pembukaan yang ada pokok-pokok pikiran tadi menjadi roh atau dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membuat suatu ketetapan yang merupakan hukum atau dasar hukum yang strategis, yaitu mengeluarkan TAP nomor 9 garis miring MPR garis miring 1978 dan TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1983 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Jadi antara proklamasi terus pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat diubah oleh siapa? Ya, oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Mengubah pembukaan atau isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah negara Indonesia atau membubarkan negara Indonesia. C, yaitu sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah menjadi tugas kita bersama, termasuk kita sebagai pelajar yang merupakan penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan cara mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dilakukan, tidak merubahnya saja, namun tidak kalah penting adalah mewujudkannya atau melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.